Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Hidayatullah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam pula tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak ibu yang hadir pada hari ini beserta para alim ulama yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Rimba Melintang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan bulan Ramadan dengan judul Menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira dan menggapai ampunan di bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian, mengapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira? Hal ini dikarenakan bulan suci Ramadan ialah bulan suci, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan penuh rahmat. Karena di bulan ini kita dapat memperbaiki diri untuk menjadi sosok yang lebih baik. Lalu apa pula hadis yang mengatakan bahwa kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira? Hadis ini dikutip dari Durwatun Nasihin yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan gembira, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Lalu bagaimana kita akan bersedih sementara menyambutnya dengan perasaan gembira, perasaan senang, kita sudah mendapatkan dijauhkan dari siksaan api neraka. Lalu menggapai ampunan di bulan suci Ramadan ini itu sangatlah penting karena banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu bagi kita yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa itu ihtisab? Ihtisab ialah sosok hamba yang hanya mengharapkan pahala tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka dari itu, marilah kita menjalankan semua amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan atau imbalan apapun yang akan kita raih. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Yaitu yang pertama, berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa tentunya sudah wajib di bulan suci Ramadan ini karena telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Maka dari itu di dalam Al-Quran sudah jelaskan bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajib. Lalu yang kedua, melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini sangatlah penting untuk kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melaksanakan qiyamul lail bisa membuat kita mendapatkan ampunan, ketakwaan iman dan menjadi perilaku sosok yang berperilaku lebih baik lagi. Qiyamul lail ini dilakukan yaitu setelah Isya sampai waktu subuh, itu bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 mengatakan,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sesungguhnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, yang dimana sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka dari itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita membaca Al-Quran. Tetapi jangan hanya membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan lainnya harus kita terapkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci agama kita. Dan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah dan berzakat. Bersedekah itu adalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan solidaritas kita, dan meningkatkan rasa empati kita kepada sesama. Dan yang terakhir itu ialah beristighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak membaca istighfar, berzikir, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian Ustaz dan tentunya dan insyaallah bagi kita semua yang mendengarkan mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah dari pahala. Kemudian diinformasi Pak pada malam hari ini kita terkumpul sebanyak 170.000 rupiah dan terima kasih sama bagi yang menyumbangkan kita ke sini di segala urusannya dan menyumbangkan segala apa yang disampaikan kemudian apa yang diberikan kepada almarhumah semoga mendapatkan rahmat kubur dan insyaallah kita akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk akan kita lokalisasi sama-sama kita doakan menjadi anak yang bahagia berguna bagi bangsa dan agama dan insyaallah dapat menyebarkan kesehatan kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada penandatanganan dari DAM yaitu sertifikat penghargaan kepada kita dengan mukjizat. Itu kami minta kepada ketua DAM kita Bapak Haji dan Musa untuk menyerahkan sertifikat ini. Besar aja tuh harus